Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, perjalanan pernikahan tidak selalu dipenuhi dengan bunga. Ada kalanya jalan itu berbatu dan terjal. Ketika ujian pernikahan datang, sabar dapat menjadi tameng yang melindungi hati, memperkuat cinta dan menjaga ikatan. Allah Ta'ala telah berjanji tak akan pernah memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Dengan sabar, insya Allah kita akan temukan keindahan di balik setiap kesulitan. Nah, pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang pentingnya sabar sebagai kekuatan untuk menghadapi ujian dan menjadikan pernikahan sebagai ladang amal yang mendekatkan kita kepada ridhonya. Nah, seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Alhamdulillah. Warawiri terbang luar kota masih sibuk ya? Insya Allah. Insya Allah, tapi terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan bersama-sama pagi ini dengan pemirsa untuk Thalabul Ilmi dengan tema yang sangat menarik soal pernikahan. Ini kayaknya emang zonanya Hilman nih. Sudah berapa banyak mungkin kasus-kasus terkait pernikahan ya. Hilman udah mendengar, nanti kita akan bahas lebih detail lagi pemirsa. Saya juga mengingatkan bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Hilman, sabar dalam pernikahan. Tadi seperti yang mungkin disampaikan di awal, pembukanya kan indah ya. Sabar gitu kan, kemudian mendapatkan ridhonya, tapi Masya Allah loh. Ya. Kan pernikahan adalah ibadah terpanjang. Ya. Apa yang disampaikan sebagai tadi pembuka itu kan juga tidak mudah. Ya. Hilman paham lah, mungkin cerita-cerita dari jamaahnya juga luar biasa. Jadi sebenarnya bagaimana ya hakikat fondasi apa yang perlu kita tanamkan dulu ketika nanti pada saat menikah tuh kita bisa bertahan di tengah badai ujian rumah tangga. Tafadhol. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dirahmati Allah, semoga setiap hari yang kita jalani kita isi dengan kebaikan dan perbaikan. Dan tentunya apapun yang telah kita lalui selama ini, semoga yang salah kita taubati, yang kurang baik kita perbaiki, dan semoga kita semua mengisi hari-hari ke depan dengan penuh ketaatan sampai nanti kita istiqomah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa CNN Indonesia yang dirahmati Allah, Bamila, pernikahan itu di dalam Al-Quran disebut dengan mitsaqon ghalidho. Mitsaqon ghalidho itu artinya perjanjian yang kuat, kesepakatan yang agung. Jadi ketika ada dua orang yang saling mencintai, kemudian mereka diikat dalam satu ikatan namanya akdun nikah, akad pernikahan, maka sesungguhnya dia sedang terikat janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan mudah mengkhianati akad pernikahan. Jangan mudah mencederai nilai-nilai baik yang ada di pernikahan. Karena saat kita mencederainya, mengkhianatinya, sesungguhnya kita sedang mengkhianati janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di awal harus kita pahami bahwa jangan main-main dengan pernikahan. Kita harus benar-benar menjaganya dengan penuh penjagaan yang baik. Dalam prosesnya ada 3 hal yang harus kita pahami tentang pernikahan. Yang pertama, nikah itu atau rumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama. Kalau ibadah yang paling lama berarti setiap detik-detik di rumah tangga itu pasti berpotensi mendapatkan pahala terbaik. Saat kami jadi suami yang baik, ada pahala terbaik dari Allah. Saat Bunda Bamila jadi istri yang baik, ada pahala dari Allah. Dan kalau kita tahu bahwa nikah itu adalah ibadah, rumah tangga itu adalah ibadah, kita tidak akan pernah membatasi kebaikan kita di rumah tangga. Karena setiap kebaikannya bernilai pahala. Jadi gak ada bahasa istilahnya, Ustadz saya mah berbuat baik agar suami saya baik. Kalau itu niatnya jangan kaget kalau kecewa pada akhirnya. Karena faktanya kita udah berbuat baik, masih ada pasangan yang gak baik.
Tapi kita berbuat baik di rumah tangga karena kita tahu ini perintah dari Allah. Jadi kalaupun pasangan gak baik, ya bukan itu urusannya. Ya. Tapi kita berbuat baik sama pasangan karena kita tahu ada kebaikan dari Allah. Yang kedua, nikah itu atau rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti tempat apa? Tempat belajar yang paling lama. Kalau tempat belajar di sekolah, mau naik kelas pasti. Gimana caranya? Ikut ujian dulu. Sama dengan rumah tangga. Apakah ada rumah tangga yang baik-baik saja? Menurut AA, tidak ada. Semua rumah tangga pasti diuji dengan ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan pasangannya, ada. Pasangannya baik, mohon maaf, diuji dengan mertuanya. Pasangannya baik, mertuanya baik, mohon maaf, diuji sama iparnya. Sampai ada film judulnya Ipar adalah Maut. Pasangannya baik, mertua baik, ipar baik, mohon maaf, diuji sama anak-anaknya. Semua keluarga baik, tapi mohon maaf, diuji dengan urusan ekonominya. Finansial. Semua baik, ekonomi baik, diuji dengan kesehatan tubuhnya. Ada orang yang sudah menikah bertahun-tahun, tapi masih belum dikasih keturunan. Ada orang yang sudah dikasih keturunan, tapi mohon maaf, ekonominya dapat tantangan yang luar biasa. Jadi semua rumah tangga diuji dengan ujian masing-masing. So poinnya, tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Semua diuji dengan ujian masing-masing. Maka kalau saya menyimpulkan, rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Masya Allah. Dan yang ketiga, yang harus kita pahami, nikah itu, rumah tangga itu menyatukan dua hal yang paling besar. Nikah rumah tangga bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi lebih dari itu, menyatukan dua keluarga. Besar. Keluarga besar. Maka nanti setelah menikah nggak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu, tidak. Menikah itu menyatukan dua aku jadi satu kita. Maka nanti kalimatnya berubah dari ibuku, itu ibumu, jadi apa? Ibu kita. Nah pertanyaannya, sudahkah kita memahami 3 poin ini? Nikah ibadah yang paling lama, nikah sekolah yang paling lama, nikah menyatukan dua hal yang sangat besar. Kalau kita bisa memahami ini, harusnya kita siap dengan apapun yang terjadi. Harusnya siap. Berarti kalau nggak siap, belum paham dengan 3 hal ini. Oke, jadi memang ujian. Iya ya, karena pada dasarnya kan kita hidup nih ujiannya. Ya selama kita hidup akan selalu ada ujian yang akan mengiringi kita kan. Betul. Jadi merasa bahwa aku ini mendapatkan ujian yang paling ini. Kadang kita tuh merasa paling menderita sedunia dengan ujian kita. Itu juga kurang wise ya. Iya, makanya bahagia itu nggak diukur dari apa yang datang dan pergi. Dan sedih pun juga tidak diukur dari apa yang hilang dan datang. Tapi bahagia dan sedih hanya tentang perasaan hati untuk bisa belajar menangkap semua pesan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Yang Allah tanamkan dalam hidup kita. Dikasih pasangan yang baik, ada ujian syukur. Dikasih pasangan yang kurang baik, ada ujian sabar. Bukan kedua-duanya baik, selama kita menghadirkan Allah sebagai tujuan daripada kebaikan itu. Jangan bilang bahwa enak kamu punya pasangan yang baik. Mohon maaf, boleh jadi seseorang yang diuji dengan pasangan yang baik, dia tidak menemukan kenikmatan dalam sholatnya. Sebaliknya, jangan-jangan orang yang dikasih pasangan yang kurang baik, justru dia menemukan kenikmatan dalam doa, tangisan saat bersujud. Bukankah itu nikmat yang besar yang Allah berikan? Maka nanti ada 4S. Nanti kita bahas. Yang harus kita miliki di rumah tangga. Oke, 4S yang harus kita miliki dalam rumah tangga. Nanti kita bahas ya di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kekuatan Sabar di Tengah Ujian Pernikahan. Ahilman, kita lanjutkan 4S yang perlu kita lakukan, kita persiapkan dalam pernikahan. Monggo. Ya, sebelum 4S boleh nggak 3I dulu? Oh, boleh. Karena 4S ini praktisnya. Oke, yang 3I ini fondasinya. fondasinya. Nah, Oke. gitu. Oke. Jadi ada 3I fondasi rumah tangga yang harus kita miliki. Kita tampilkan di layar, Ya. enggak? I yang pertama iman. Iman. Jadi rumah tangga harus punya fondasi Pasti. iman. Maksudnya saya berumah tangga ini karena saya sedang menunaikan kebaikan saya kepada Allah. Jadi percaya kenapa Allah nitipin pasangan yang seperti ini gitu. Ya ini adalah bentuk baiknya Allah sama saya. Jadi kacamatanya bukan kacamata nafsu ya, kacamata iman gitu. Nah yang kedua ilmu. Jadi dengan adanya iman di hati, maka ilmu yang jadi landasannya. Banyak rumah tangga kurang bahagia bukan karena kurangnya cinta, Ya. tapi karena kurangnya iman dan ilmu. Bahkan ketika di awal memilih pasangan pun karena kurangnya ilmu itu mempengaruhi bagaimana Mempengaruhi. perjalanan Makanya rumah tangga. penting kita tuh belajar bersama. Kan tadi A bilang rumah tangga itu sekolah yang Sekolah paling paling lama. Makanya belajar karena setelah menikah ada kalanya sesuatu yang kita nggak tahu dari pasangan kita ketahuan setelah menikah. Karena notabene orang sebelum menikah menampilkan yang indah-indah, Indah, yang terbaik. yang terbaik, yang terkeren. Ya setelah menikah akan tahu seperti apa. Maka ilmu jadi fondasinya. Nah yang ketiga ikhlas. Ya. Jadi I yang pertama iman, I yang kedua ilmu. I yang ketiga ikhlas. Jangan menikah karena paras. Paras ada masanya. Ya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Mungkin ya, glosor gitu. Ya kan turun, kolagen udah mulai turun, kena gravitasi juga. Mungkin jadi ya. udah glosor. Jangan cinta menikah karena harta. Harta ada habisnya. Berapa banyak orang yang tertipu dengan harta sebelum menikah. Tapi setelah menikah dia lupa bahwa selama ini dia bawa mobil, bawa motor adalah harta orang tuanya. Dan setelah orang tuanya pensiun dan berhenti dari pekerjaannya, ternyata anak tidak punya karakter yang baik, ujungnya tidak mendatangkan kebaikan. Jangan menikah karena pangkat jabatan, karena pangkat jabatan ada pensiunnya, ada penggantinya. Tapi cintailah karena Allah. Ikhlas. Iman, ilmu, ikhlas. Nah, dari 3I fondasi ini nanti akan berbuah 4S. S yang pertama syukur. Jadi rumah tangga itu jadi medan syukur. Ya, betul. AA, kenapa jadi suami yang baik dengan izin Allah? Gak tahu ya, mungkin ya. Benar nih, Talina benar nggak begitu? Misalnya, AA kenapa AA mau jadi suami yang baik? Oke. AA kerja capek banting tulang, tapi sayang sama istri gitu. Kan logikanya gini, ngapain kita yang cari capek, ngapain ngasih ke istri? Ternyata AA dikasih tahu dalam ilmunya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya suami yang paling sayang sama keluarganya. Dan aku kata Nabi yang paling baik sama keluargaku. Kenapa AA mau jadi suami yang baik? Karena tahu perintah Allah. Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Ada yang nanya, kenapa sayangi istri dulu nggak anak-anak dulu? Coba kan ada ya, kenapa harus sayang istri dulu nggak anak-anak dulu? Karena saya memahami anak tidak akan mungkin bahagia kalau ibunya nggak bahagia. Berarti bahagiakan dulu istrimu agar dia mendidik anak-anakmu dalam keadaan bahagia. Terus, Bamila, kenapa harus jadi istri yang baik? Karena Bamila tahu ilmunya. Siapa istri yang baik? Istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suami, diperintah taat sama suami, ditinggal mampu jaga diri, diperintah taat sama suami, diberi tidak menyelesaikan pemberian suami. Kenapa maunya begitu? Syukur. Aku tuh berbuat baik sama pasangan. Syukur sama Allah. S yang kedua sabar. Karena rumah tangga nggak bisa mulus-mulus terus. Pasti ada ujiannya. Ya. Ini. Makanya ada istilah rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Iya kan? Iklan nih. Rumah tangga itu ya rumit lah, pasti ada masalahnya. Kalau nggak ada masalah rumah makan. Rumah makan. Santuy gitu ya. Santuy. Berarti apa? Sabar. Kurangnya pasangan jadi ujian sabar. Kurangnya pasangan jadi ujian sabar. Enak kan?
Enak gak sih? Ustadz, saya tuh pengen sempurna suami aku teh. Gantengnya sempurna, Iya. duitnya sempurna, Waduh. baiknya sempurna, nggak ada cacat sedikit pun. Waduh. Ya, menikahlah dengan malaikat. Karena yang sempurna hanya malaikat. Selama suami kita manusia, selama itu pasti punya Pasti salah. punya. Dan pasti diuji. Nggak usah jauh-jauh lah. Di Quran ada cerita 4 tipologi rumah tangga, tahu kan? Yang 4 mana tuh, tipe ya. Ada yang rumah tangga suaminya baik, Ah, oke. istrinya nggak baik, tahu Iya, nggak? iya, iya. Ya udah nggak usah dibahas kalau tahu. Harus dibahas lagi. Ada yang suaminya baik, istrinya nggak baik. Rumah tangga siapa? Rumah tangga Nabi Nuh Nabi misalnya. Nabi Nuhnya baik, Nabi Lut. istrinya tidak baik. Uh-uh. Ibu Nuh tidak baik. Iya. Nabi Lut baik, Ibu Lut tidak baik. Ada yang kedua. Suaminya Gampangnya aja. tidak baik, istrinya baik. Keluarga siapa? Firaun. Firaun. Weh, Siapa istrinya? Siti Asia. Ya, jangan bilang bagus. Ibu Aun ya. Istrinya itu Asia. Bukan nggak binti pakai Siti Muzahir. ya, ya. Siti juga Oh, boleh. oh, oke. Siti artinya kan sayyidati, Oh, yang mulia. oke, nah, oke. Nah, di Berarti kita benar. biar gampang bilangnya Siti. Siti. Oh, oke. Artinya sayyidati, Sayyidati. Oh, oke. perempuan yang mulia. Mulia. Oh, oke. Ada yang ketiga, suaminya nggak baik, istrinya nggak baik. Ada? Ada Harus saya suratnya pikir dalam dulu. Quran. Allah. Wih, benar. Cocok Tabbat nih, yada udah. abi lahabi watab, Allah. ma aghna anhu maluhu wa ma Wa kasab. Ya kan? Saya selana rondatal lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Jadi yang bikin Abu Lahab nggak baik itu karena dia punya istri yang nggak baik. Wah. Sampai diceritakan wa mra'atuhu, dan istrinya lah Oh, yang jadi membawa sumber kayu bakar, bakar. membakar tubuhnya Abu Lahab. yang menjerumuskan Yang sebenarnya. menjerumuskannya. Oh, oke. Tapi ya memang dari suruhnya udah nggak baik ya. Abu Lahab nggak baik, istrinya nggak Istrinya baik. nggak baik. Siapa namanya? Ibu Lahab. Ya, ya udah terserah Mbak Mila itu. Ya, karena nggak Nggak baik. kenal, belum Karena nggak kenalan baik. juga Ya sih. nggak baik mah nggak apa-apa, ya, nggak usah dikenal. Nggak usah dikenal. Kan orang tuh viral karena ada yang baik, ada yang nggak baik. Firaun tuh viral, Oke, tapi nggak karena baik. nggak baik ya. Abu Lahab juga viral, Karena nggak tapi baik. nggak baik. Kita mau milih mana viralnya. Yang baik dong. Kalau Firaun. viral baik, ya berarti kita nyontoh yang baik-baik. Kalau viral nggak baik, berarti kayak siapa? Kayak Firaun Ya, sama Abu itulah Lahab tadi. udah. Tuh kan, nah, ya. Ada yang Tamparan keempat. nih. Oke, yang keempat. Suaminya baik, Masya Allah. istrinya baik. Ada? Ada. Ada. Sebut saja baginda Rasulullah Rasulullah Muhammad SAW. SAW dengan istri-istrinya. Dari mulai Siti Khadijah, Iya. radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan seterusnya. Ada juga sebelum itu Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim. alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahimnya baik, istrinya, Istrinya juga juga baik. Masya Allah. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim baik, istrinya baik, diuji tidak? Diuji. Diuji. Nabi Muhammad sangat baik, istrinya sangat baik, Akhlaknya sendiri. diuji tidak? Diuji. Diuji. Apalagi kita ya. Tolong Iya jawab, sih. suami Bamila Nabi bukan? Bukan. Bukan. Bamila baik banget enggak? Enggak juga. Enggak juga kan? Ya sama Astagfirullah. AA juga begitu. AA bukan Astagfirullah, Nabi, banyak astagfirullah. istri AA juga Astagfirullah, nggak baik-baik banget pastinya. Terus kita bertanya, A gimana biar nggak ada Nggak diuji biar nggak gitu ada ya. masalah di rumah tangga? Ya Allah, Ya, bener ya. Ngaca lah ya. Ya. Agak berat kalau nggak diuji. Maka Astagfirullah, benar. kenapa Allah menguji kita? Dua kan alasannya. Satu, ujian itu cara Allah menghapuskan dosa kita. Dua, ujian itu cara Allah mengangkat Mengangkat derajat derajat. kita. Makanya apa? Sing sabar. Apa? Sing sabar. Sing sabar. Sabar. Wayai sabar. Ustadz, istri saya cerewet. Shh. Tidak ada istri yang cerewet. Cerewet. Yang ada, kurang transferannya. yang ada mungkin kita jadi suami Oke. tidak pernah menyiapkan telinga Oh. untuk mendengarkan Masya. cerita istri kita. Bapak-bapak. Istri saya boros. Tidak ada yang boros. Yang ada kita kurang kasih duit sama istri kita. Suami saya tuh cemberut terus, nggak pernah senyum. Bukan nggak Mungkin pernah senyum. cetakannya gitu kali. Mungkin kita kurang melayani suami kita. Duh, Sabar, sabar insya Allah. kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Kelebihan pasangan jadi ujian ujian syukur. syukur. Gimana biar syukur dan sabar? 2S selanjutnya. Di segmen berikutnya kita harus jeda dulu. Pemirsa, menarik sekali pembahasan kita ini urusan rumah tangga memang ya nggak habis-habis ya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali saat lagi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kekuatan Sabar di Tengah Ujian Pernikahan. 4S, yang 2S sudah kita bahas terkait dengan syukur dan sabar. Ya. S yang ketiga apa? S yang ketiga, sholat. Tiangnya. Jadi yang menguatkan sabar kita itu sholat kita. Makanya dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was sholat. Innallaha ma'as sabirin. Orang sabar tuh pasti sholat. Iya, sabar dan sholat berarti memang iya, Dua hal yang dua gak bisa hal. dipisahkan. Jadi kalau kita kurang sabar, berarti kurang sholat. sempurna sholatnya. Kurang hebat menghadirkan sholat kepada Allah. Karena orang sabar pasti arahnya tuh ke sholat gitu. Jadi kalau sholat kita bagus udah pasti melahirkan sabar. Melahirkan kekuatan sabar. Kekuatan sabar, oke. Itu Jadi kalau sudah. sekarang udah gak kuat. Iya juga sih. Ya. Oh berarti Ada yang kita masih belum mengetuk pintu langitnya Allah dengan sholat terbaik kita. Maka gini pemirsa rumah tangga ya, kalau sudah tidak ada telinga yang mampu mendengarkan keluh kesah kita, cukuplah hamparkan sajadah sujudmu yang akan menjadikanmu bercerita banyak kepada Tuhanmu, kepada Allah. Kalau sudah tidak ada pundak manusia untuk bersandar, maka sudah saatnya tempat sujud menjadi tempat terbaik untuk kita mengadu kepada Allah. Sholat. Semua persoalan solusinya adalah sholat. Ya. Dan yang keempat, sedekah. Jadi orang itu akan menemukan kebaikan saat dia menghadirkan sedekah terbaik dalam hidupnya. Maka jangan pernah pelit dalam membangun rumah tangga. Jadi suami harus sayang sama istri. Tapi istri juga harus memposisikan diri. Jangan meminta sesuatu melebihi kemampuan suami. Ya. Jangan kayak jadi istrinya Abu Lahab gitu ya. Iya. Yang menjerumuskan. Yang menjerumuskan suaminya gitu ya. Iya. Kan tidak sedikit ya. Suami mengambil yang haram gara-gara istrinya. Tuntutan istrinya. Korupsi gara-gara memenuhi dalam tanda kutip kebutuhan gaya hidup keluarga katanya. Walaupun saya sih gak yakin begitu. Karena kalau untuk yang halal pasti Allah selamatkan. Mungkin kita sibuk dengan yang haram. Sehingga kita memilih jalan yang haram. Kata guru saya begini, kalau kita terlalu sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut pada yang halal nikmatnya. Jadi nggak kerasa lagi. Jadi kalau kita sibuk pada yang haram, kita akan dicabut nikmat pada yang halal. Atau sesuatu yang halal tuh nggak membawa impact yang luar biasa gitu ya ayah. Misal contoh begini, contoh ya, ini contoh. Ketika kita tergoda dengan perempuan lain gitu. Di rumah kita punya istri yang cantik juga, yang baik juga. Tapi kenapa ya seakan-akan ini mata dibutakan melihat yang haram di luar sana. Ujungnya yang terjadi nikmat pada yang halal dicabut. Karena kita fokus pada yang haram. Berapa banyak contoh yang sekarang mungkin viral ya? Kan sering ada yang bilang ini di netizen ya. Kenapa ya? Kok selingkuhan teh bisa lebih cantik? Ya gitu kan. Gitu misalnya. Biasa aja. Malah lebih biasa aja daripada yang asli yang sahnya. Istri sahnya. Ini kan pertanyaan yang kadang sering muncul dari netizen Sering. Ya memang untuk berbuat yang jahat gak butuh pakai hati. Karena nafsu yang bermain di situ. Dan terjawab sudah ketika tadi ya. Iya, ketika kita sibuk dengan yang haram, maka Allah cabut nikmat pada yang halal. Nah, itu tadi. Ujungnya apa? Korupsi. Ujungnya apa? Mengambil yang bukan haknya. Rasa-rasanya kalau hanya sekedar mencukupi kebutuhan keluarganya, pasti cukup kok. Dan ini rumus, yang halal pasti cukup. Yang haram sebanyak apapun tak akan pernah cukup. Maka doanya apa? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Ini rumus, yang halal pasti cukup. Yang haram sebanyak apapun tak akan pernah cukup. Wa aghnini, dan kayakan aku bifadlika dengan karuniamu amman siwaka, daripada aku bergantung kepada selainmu. Berarti kenapa ujian rumah tangga terasa berat? Mohon maaf, kurang 4S. Kurang syukur, kurang sabar, kurang sholat, kurang sedekahnya.
Suka sedekah. Nah, sedekah dalam konteks ini tuh sebenarnya sedekah dari istri ke suami ke istri Nah, ataupun sebaliknya atau itu gimana? namanya nafkah, Nafkah ya kalau infak. dari suami. Kalau yang sifatnya harta itu infak. Infak. Sedekah itu kebaikannya. Oh, sedekah itu Pernah kita kebaikan. bahas di Ya. episode sebelumnya. Sedekah itu kan setiap kebaikan Kebaikan yang kita lakukan dalam dan hidup. ya. Mungkin kurang baiknya kita kepada istri, mungkin kurang baiknya kita sama anak, istri mungkin kurang melayaninya kepada suami. Jadi nggak menjadikan rumah tangga sebagai area untuk berbuat baik gitu. Kan sekarang ada istilah serumah tapi tak sejiwa. Oh iya. Iya ya. Iya, iya, kurang lebih Serumah begitu. tapi tak sejiwa gitu. Tinggalnya bareng, Tapi udah kemana-mana seperasaannya udah tapi ngerasa rumah. hatinya terbang melayang. Jangan-jangan itu rumah kita. Hmm. Pasangannya ada, tapi nggak pernah rasanya tegur nggak ada. sapa, nggak pernah komunikasi. Hanya nanya sekedarnya. Bahkan yang paling dalam jarang nanya. Misal ya, sayang mau dibawa kemana rumah tangga kita? Sudahkah surga menjadi tujuan kita? Obrolannya tuh obrolan yang sifatnya tuh akhirat gitu. Jangan-jangan gak pernah ada di rumah tangga kita. Selama ini obrolannya dunia lagi, dunia lagi. Kalau ketemu cicilan lagi. Kalau ketemu bayaran ini lagi. Mana obrolan, sayang, kemarin tahajud kita kesiangan. Ada gak obrolan itu? Ada gak obrolan, sayang, anak kita udah hafal Quran sekian juz loh. Kamu belum pernah nyimak satupun bacaan dari anak kita. Pernah gak ngomong begitu sama pasangan kita? Jangan-jangan setiap ketemu, ayang, aku mau ganti HP baru, aku mau beli kulkas baru, aku mau lagi check out kerudung. Jangan-jangan itu terus yang dibahas. Mau sampai kapan kita ngomongin dunia? Bahkan di rumah tangga kamu ngomongin dunia, di kantor ngomongin dunia, di pasar ngomongin dunia, pulang ke rumah ketemu pasangan Dunia ngomongin lagi, dunia. nggak selesai-selesai. Kapan akhiratnya? Kapan ngaji barengnya? Kapan sholat berjamaah barengnya? Ayo, ini bab evaluasi buat kita. Ahilman, ada teman ya yang artinya gini, teman ini sudah mulai belajar ikut kajian, sudah mulai belajar ilmu agama lebih intensif lah begitu ya. Tapi memang dia mau mengajak suami ya, mengajak pasangannya, tapi memang sulit sekali ya, masih sulit. Nah biasanya kalau kondisi kayak gini harus seperti apa ya? Mungkin si istri ini menyikapi apa, pernah sekali dipaksa, udahlah aku tuh nggak suka, jangan paksa-paksa aku untuk pergi kajian deh gitu misalnya. Tapi kan dia pengen ya, namanya rumah tangga kan dibawa ke arah yang lebih baik, tujuannya tuh itu tadi seperti Ustadz sampaikan, akhirat gitu. Tapi suaminya belum mau. Disinilah jawaban kita, sabar. Sabar. Sabar, jangan kemudian, Ustadz udahlah, aku mau ditakdirkan dengan punya suami yang gak jelas begini. Jangan, sabar. Sabar. Surga itu jalannya dipenuhi dengan duri-duri yang menyakitkan. Neraka itu jalannya dipenuhi dengan madu-madu yang menyenangkan katanya. Dengan yang manis-manis. Dunia ini sijnul mu'minin. Penjara bagi orang beriman. Sabar. Doakan terus. Lembutkan hati pasangan kita. Jangan sibuk menuntutnya tapi lupa menuntunnya. Jadi kitanya nggak apa-apa, kita aja yang perbaiki diri kita dulu kita gitu ya. Kita fokus dulu gitu ya. Jangan kemudian udahlah suami aku aja nggak jelas. Ngapain aku juga begini? Jangan dong. Makanya sering bilang rumah tangga itu diibaratkan segitiga. Segitiga. Suami, istri di Allah. tengah-tengahnya Allah. Jadi suami yang mendekat ke Allah, istrinya dekat ke Allah. Nanti ketemu titik equilibrium tengahnya. Ketemu mereka. Nah sekarang istrinya mendekat ke Allah, suaminya jauh, ya nggak apa-apa. Kita terus mendekat, biar nanti Allah yang narik dia. Masya Allah. Betul. Kan yang ngelembutin hati itu Allah. Bukan kita ya. Bukan kita. Bukan tugas kita juga untuk mengubah gitu. Bukan, dakwah itu menyampaikan, mengajak, menyeru, mempengaruhi. Bukan merubah. Yang merubah siapa? Allah. Dan dia sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tak akan merubah satu keadaan orang kecuali dia yang mau merubahnya. Masya Allah. Berarti di rumah tangga itu kudu ngobrol, tahu tujuan. Ya. Mau dibawa kemana ini rumah tangga? Langsung mau dibawa kemana gitu langsung. Bukan malah nyanyi. Biar nggak tegang-tegang amat gitu. Ngobrol gitu sama suami. Aduh, kapan ya? Mau dibawa kemana gitu? Wah itu dulu udah lama gak, kayaknya perlu dihadirkan lagi obrolan gitu. Tentang anak kan, bagaimana harus mendidik anak supaya nanti kita bisa kumpul. Wah gitu-gitu sih ya, insya Allah. Nanti habis ini dipraktekkan di rumah.
Kita jeda dulu ya. Baik. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini seperti biasa Ustadz Hilman Fauzi akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Nah baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Mbak Anya ya, seorang mahasiswi. Mari bersama-sama kita simak pertanyaannya. Pak Ustadz izin nanya, apakah kita berdosa kalau misalkan masih merasakan dendam padahal kita udah mencoba untuk memaafkan orang yang jahat sama kita? Makasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Anya. Gimana Ustadz? Masih ada rasa dendam? Iya. Jangan Ada ya orang deh. yang Ya, janganlah. Jangan. Ada dua konteks yang perlu kita pahami. Ada memaafkan, ada melupakan. Itu dua hal yang berbeda. Memaafkan tapi belum bisa melupakan, boleh. Kenapa? Karena memaafkan itu adalah cara kita membersihkan hati agar tidak membenci kepada orang yang menyakiti. Sedangkan melupakan, membersihkan pikiran agar tidak ingat kepada yang menyakiti. Zona hati pada konteks memaafkan, zona pikiran pada konteks melupakan. Jadi bahasanya boleh memaafkan walaupun belum bisa melupakan. Tapi bukan berarti membenci. Nah kalau udah membenci itu dengki. Kalau membenci dan ingin menghancurkan orang itu namanya dendam. Makanya kan ada iri, ada dengki. Ada dengki. Kalau iri sebatas gak senang aja sama orang. Tapi kalau udah dendam, udah dengki tuh pengennya orang tuh hancur. Mengalami keburukan. Nah Ya. dendam gak boleh. Oke. Kalaupun kita pernah ngerasa sakit, cukup memaafkan. Walaupun belum bisa melupakan. Terus ada lagi yang bertanya, boleh nggak jaga jarak? Apakah itu memutuskan silaturahmi? Misalnya kita blok sosmednya, kita nggak mau kontak-kontakan lagi, leave dari grupnya. Boleh. Boleh ya. Itu bukan memutuskan silaturahmi. Itu menjaga hati. Agar tidak tersakiti yang kedua kalinya. Kadang kita harus menghindar dari sesuatu yang nyakitin kita. Ya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Dan berbuat baiklah. Dan menghindarlah dari orang yang bodoh. Menghindarlah dari orang yang bodoh. Atau jangan ikuti orang yang bodoh, kan itu maknanya kan. Berarti menghindar, pergi. Tuh ya, berarti Allah tuh ya sedemikian jelasnya ya. Artinya orang yang bodoh aja ya udah nggak usah diladenin ya. Yang ada nyapain diri ya sebenarnya. Jadi gini, Allah jelas, khudil afwa, jadi pemaaf. Setelah itu, dengan kamu maafin orang aja, kamu tuh udah baik gitu loh. Terus hindarilah orang yang bodoh. Jadi kalau kita sama aja, dia nyakitin kita balas nyakitin dia, berarti apa? Ya, sama saja. Iya, betul. Padahal saat dia nyakitin kita maafin dia, Allah nyiapin banyak pahala. Tapi prosesnya tuh kan ternyata berat butuh waktu, iya betul. Maksudnya makanya nggak bisa langsung jebret. Makanya gitu. prosesnya apa? Khudil afwa dulu, hadirkan maaf dulu deh, maafin dulu aja. Tapi kan kesel, tak segampang itu. Mah ngomong maafin iya. aku yang ngerasakan. Gitu. Iya udah, yang diingat jangan yang nyakitinnya, yang diingat Allahnya. Ini kita maafin tuh diperintahin siapa sih? Allah. Karena kalau kita ngejar ego, maunya apa? Ya. Balas dong. Balas kalau bisa. Lebih parah dong. Itulah jahatnya. Tapi kan kalau kita ingatnya Allah bilangnya apa? Maafin. Tapi kan Allah sakit, ya Allah sakit. Udah maafin, nanti aku ganti rasa sakitmu dengan yang baik-baik. Itu kayaknya harus ditempel ya kata-kata itu di kaca. Enggak, karena gini, kita kadang tahu harus gimana, tapi kita sering lupa gitu loh. Memang harus diingatkan terus sih. Diingatkan terus. Nah, butuh waktu, makanya maafin dulu. Nah, gimana butuh waktunya? Ya udah menghindar,
udah tahu toksik, udah tahu bikin sakit hati, udah tahu bikin hati ini terpuruk, masih ya di situ, pergi dong. Gitu loh caranya, menghindar diri. Jauhi yang menyakitimu, fokus dengan yang mencintaimu. Gitu. Beberapa kali orang-orang terdekat saya pernah berada di hubungan yang toksik nih. Jadi pergi sulit, bertahan sakit. Juga sakit, Iya. sakit sekali gitu. Pergi Bahkan sulit. pengorbanannya banyak lah artinya begitu. Kita mungkin orang-orang yang di luarnya udahlah ini tuh udah nggak worth it untuk Iya, iya, iya. dipertahankan gitu. Tapi aku sayang, tapi nanti kalau dia nggak sama aku gimana? Ya, hal kayak gitulah. Ya itulah orang Jadi yang bodoh bagaimana ya? ya. Langsung loh, Jelas straight to Quran. the point gitu. Quran bilangnya Oh, iya. wa'arid anil jahilin. Oh iya. Jauhilah orang yang bodoh. Jadi nah kadang-kadang kita mungkin yang sering banget dicurhatin, Ya, makanya gini. capek kan gitu. Nanti Jadi gini, nanti ada istilah bagaimana harus bersikap? ada istilah bertahan terluka. Boleh nggak? Kalau saya ya nggak tahu. Aduh, Ada maunya istilah sih nggak gini. usah ya gitu loh. Ini kan, Cuman yang sering bahas ya Iya, di banget. menata hati. Saya sering bilang, bertahan terluka itu harus dilihat lukanya. Oke. Kalau lukanya masih bisa disembuhkan, Nah, nggak masalah. bertahan. Tapi kalau udah harus diamputasi ya. Tapi kalau lukanya sudah menjalar sini, menjulur sana, sudah nggak bisa disembuhkan, rasanya amputasi jadi jalan keluar terbaik untuk kita berlepas dari semua sakit yang pernah kita rasakan. Bertahan tidak selamanya baik, berpisah juga tidak selamanya baik. Yang baik adalah setelah semua kejadiannya kita berubah jadi lebih baik. Nah, masalahnya gini, Allah itu kan dalam perjalanannya memberikan sign ya, petunjuk. Ya, petunjuk. Petunjuk. Artinya gini, sebenarnya kalau kita jeli menangkap atau kita peka menangkap sinyal dari Allah, kita tahu kan. Ini kalau nggak membawa ketenangan, nggak membawa nggak membawa kedekatan kepada Allah, sebenarnya buat apa gitu. Tapi ketika misalnya itu kita tidak peka menangkap, kita tahu tapi kita terus melanjutkan, yaitu tadi bertahan dalam luka, itu impact-nya akan seperti apa ya? Iya, impact-nya kita tidak menikmati semua nikmat yang Allah kasih sama kita. Dunia ini nggak lama, Besti, sebentar. Masya Allah, Besti. Jangan habiskan waktu dunia yang sebentar Iya, betul. dengan mengizinkan hati tersakiti berkali-kali gitu loh. Makanya kalau ada yang bilang, aku disakiti sama orang. Enggak, kamu hanya disakiti oleh hatimu sendiri. Hatimu, karena kamu bertahan di Karena situ. kamu gitu. membiarkan hati ini sakit. Sakit. Cabut aja lah gitu. Sama kayak Gitu orang, ya. aku tuh kesel baca komen netizen. Ya jangan dibaca. Iya kan? Iya sih, Kan kita simple yang sih. ngizinin jadi baca, Oke. di scroll lagi. Siap. Aku tuh kalau lihat muka dia, ingat masa lalu. Ya jangan di follow atuh. Lepas. Kadang manusia mencari penyakit Itu. sih ya. Jadi pada akhirnya kamu tidak akan pernah sakit hati jika hatimu tidak mengizinkan sakit hati. Dahsyat. Jadi gimana? Jadi artinya jangan Ya membiarkan udah. hati ini sakit terus menerus karena kebencian orang sama kita. Tapi belajar melapangkan hati sampai kita paham. Di balik rasa sakit ini Allah menyiapkan banyak kebaikan. Makanya ada istilah kadang dalam hidup kita itu membutuhkan keadaan patah. Karena biasanya di balik patahan-patahan hati itu Allah menyiapkan nur cahayanya kepada kita. Makanya kalau kita lagi ada masalah lebih dekat sama Allah kan? Iya. Kalau lagi disakiti Baru. ya Allah. Aku tuh sakit ya Allah. Oke. Kemarin kemana aja? Iya. Kesel kan jadinya kita kan. Oke. Gitulah. Jadi itu tadi ya bahwa Jangan dendam. jangan dendam. Jangan benci. Iya, maafkan. Maafin, jauhin. Jauhin. Udah gitu Dah. aja. Biar demi kewarasan kita juga. Ya, demi kesehatan mental. Kesehatan. Masya Allah Hilman, luar biasa ini. Terima kasih insight-nya, terima kasih pencerahannya, ilmunya. Ya. Pagi hari ini mudah-mudahan Hilman sehat. Amin. Kita ketemu lagi ya nanti Amin, amin. di kesempatan yang lain. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahman dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.